Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo. Jadi pagi ini, pagi di sini berapa subuh ya. Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Pada pagi hari ini kita mau sedikit bahas nih soal yang tadi malam udah kita bahas, yang tentang teori mendukung dan menaklukkan di dalam Stephen. Gitu. Ini ada sebuah hadis. Ini pernah gue bikin materi untuk Kultum, gitu kan. Jadi dalam Stephen itu ada mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan sama Imam At-Tirmidzi, yang bunyi hadisnya seperti ini. Haddatsana Muhammad bin Yashar, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Al-Awwam bin Hausyab an Sulaiman bin Abi Sulaiman an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu fa khalaqal jibala fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat fa'ajabatil malaikatu min syiddatil jibali qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibali qala na'am al-hadid qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un ashaddu minal hadidi qala na'am an-naru faqalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un ashaddu minan nari qala na'am al-ma'u qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un ashaddu minal ma'i qala na'am ar-rihu qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un ashaddu minar rih qala na'am ibni adam tasaddaqa bisadaqatin biyaminihi yukhfiha min shimalihi qala Abu Isa hadza hadithun gharibun la na'rifuhu marfu'an illa min hadzal wajhi. Atau yang artinya seperti ini. Arti isi hadisnya atau matan hadisnya seperti ini. Pada saat Allah menciptakan bumi, lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu fa khalaqal jibala. Bumi ini bergoncang, goyang, tidak stabil. Fa khalaqal jibala fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat. Maka diciptakan gunung setelah itu di bumi, maka bumi kembali ke keadaannya semula setelah diciptakan, yaitu stabil. Fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat fa'ajabatil malaikatu. Nah, di sini malaikat kaget. Min syiddatil jibal, dari kehebatan gunung. Qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Malaikat berkata, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat, lebih kuat, lebih hebat daripada besi, daripada jibal. Dari jibal ini artinya gunung. Naam, qala na'am al-hadid. Ya, artinya ada yang lebih kuat daripada pohon, yaitu besi. Kemudian qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Malaikat tanya lagi nih, apa yang ya Allah, adakah yang lebih hebat lagi dari sebuah besi? Ada. Qala na'am an-nar. Iya, ada. Apa itu? Api. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada sebuah api? Qala na'am alma. Alma ini air artinya. Iya, ada air. Qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma. Ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada sebuah air? Qala na'am ar-rih, ataupun angin. Iya, ada yang lebih hebat daripada air. Apa itu? Ar-rih. Terus qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Ya Allah, malaikat bertanya lagi nih, ya Allah, apakah ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada sebuah air? Oh, ada. Qala na'am ibni adam tasaddaqa bisadaqatin biyaminihi yukhfiha min shimalihi.
Jadi dari semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini, manusia yang bersedekah dengan ikhlas, yang diibaratkan sampai seperti tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikerjakan tangan kanannya, itu semua lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Seperti itu. Nah, di sini mau dibahas nih, ada beberapa elemen yang disebutkan di dalam hadis, gitu kan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, poin penting yang paling utama yaitu orang yang bersedekah itu lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Untuk beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis ini, ada pertama itu bumi. Setelah itu bumi ditaklukkan oleh gunung. Gunung ditaklukkan oleh besi. Besi ditaklukkan oleh api. Api ditaklukkan oleh air. Air ditaklukkan oleh angin. Angin dan ini siklus yang berputar, selalu berputar. Angin dan tanah itu diibaratkan sebagai MK atau mesin kecerdasan sensing. Gunung diibaratkan sebagai mesin kecerdasan intuiting. Untuk besi diibaratkan sebagai dipersepsikan sebagai mesin kecerdasan thinking. Untuk api diibaratkan sebagai mesin kecerdasan feeling. Untuk air diibaratkan sebagai mesin kecerdasan angin. Untuk mesin kecerdasan insting. Untuk angin itu diibaratkan sebagai mesin kecerdasannya sensing. Jadi kita kenapa sensing ada dua? Jadi sensing introvert seperti bumi, sensing extrovert seperti angin gitu. Bumi sensing introvert, angin sensing extrovert gitu. Ahlan ini yang hadir ini Bang Afi, Sadam, Najib, ahlan Isbul, sorry baru jawab, Sajah, Padi, wah secret admirer nih Padi nih, Reza Amro, Faisal terus Mamai, Mehmet Mamai ini, ya Allah siapa namanya, lupa. So Bebe, Mehmet Mamai itu siapa? Lupa. Mami. Oke, kita lanjut ya. Jadi nih, kenapa sensing itu diibaratkan sebagai tanah atau bumi? Yang ini tanah atau bumi itu tempat orang berpijak. Jadi orang-orang akan merasa aman. Itu unsur tanah mencerminkan kestabilan. Nih, meski tanah itu diinjak-injak, ia akan tetap produktif, memberi manfaat bagi penghuni di atasnya. Tanah itu menyimpan kotoran, tapi habis itu diolah menjadi kandungan zat-zat fosil yang berdaya, yang bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Nah, fosil di sini kan kalau udah diolah sama bumi bisa menghasilkan tenaga gitu. Tanah terhampar luas memiliki volume kekuatan tenaga fisik yang hebat. Sifat-sifat tanah tadi mirip dengan si jempol. Si jempol ini adalah si sensing gitu. Kalau pembahasan sebelumnya kita udah bahas ya, sensing itu ini gampangnya otak kiri 2, otak kanan 2, yang tengah 1 otak insting. Yang otak kiri siapa aja? Si sensing, si thinking. Yang otak tengah insting, yang otak jari manis ini intuiting, yang jari kelingking itu orang feeling gitu. Sifat-sifat tanah tadi mirip dengan jempol. Secara fisik, jempol paling besar dan memiliki tenaga yang paling kuat. Ingat, di dalam tanah tadi tersimpan banyak harta loh ya, harta karun dan lain-lain. Harta itu lambang kesejahteraan. Orang yang banyak harta perlu diacungi jempol. Orang sensing itu seperti tanah yang stabil, menghasilkan seperti jempol yang kuat dan ulet, juga memiliki kemampuan untuk mendatangkan dan menyimpan harta. Jadi ada sensing introvert itu dia lebih hemat sifatnya, sedangkan sensing extrovert itu lebih boros, tapi borosnya bisa dialirkan ke dalam sedekah. Jadi kalau boros dalam sedekah kan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk tanah tadi. Tanah mempersepsikan sebagai orang sensing. Nah, untuk besi itu orang thinking gitu. Besi itu kokoh, tegak, dan tidak memerlukan bantuan benda lain untuk berdiri sendiri. Besi itu adalah simbol kemandirian, ketegasan, dan kepandaian. Besi itu emang kaku, tapi karena kakunya itu dia dipilih jadi kerangka rumah gitu. Besi merupakan unsur tanah tertentu yang berbentuk butiran, bijian, atau lempengan yang mengandung elemen keras dan padat
gitu. Sifat besi itu terkerangka, mengait secara sistematis, ibarat jari telunjuk gitu. Besi mewakili unsur kekuatan. Jari telunjuk itu mampu menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan, ketidaksempurnaan, ataupun kesalahan. Jari telunjuk menjadi pengelola untuk menetapkan pekerjaan atau masalah mana yang prioritas. Jadi semua masalah emang penting, tapi ada yang lebih penting gitu. Jadi dari semua hal-hal yang penting, ada yang lebih penting daripada hal penting tersebut. Ya, kayak gimana ya? Semuanya penting, oke. Tapi soal prioritas, thinking jago yang menentukannya, yang jago menentukannya, gitu. Kemudian telunjuk itu digunakan untuk menunjuk atau memerintah, seperti kayak mandor, seperti orang mandor. Oleh karena itu, dominasi jari telunjuk ini adalah dominasi kekuasaan sesuai dengan chemistry orang thinking, yaitu tahta. Telunjuk chemistry pasangannya adalah tahta. Orang thinking itu tegas, mandiri, kokoh seperti besi, memiliki kepandaian menunjukkan kesalahan dengan kepandaiannya, dan diberikan kemampuan untuk memerintah, memegang kekuasaan, kayak gitu. Itu untuk orang thinking yang sifatnya seperti besi elemennya. Untuk selanjutnya, kayu atau pohon itu tumbuh dan bergerak vertikal. Vertikal itu ke atas ya, atas ataupun bawah. Kalau horizontal kanan dan kiri. Kayu, pohon itu tumbuh, hidup dan menghasilkan buah. Kayu seperti tidak pernah berhenti tumbuh, ingin mencapai langit, pasti ke atas terus gitu. Dan juga kayu tumbuhan indah dan sedap dipandang mata. Jika orang ingin mencari lambang kreativitas, maka simbol yang digunakan adalah pensil kayu, bukan ballpoint ataupun pulpen. Gitu ya. Demikian juga benda-benda kreatif, bahkan rumah kreatif dibuat dari kayu. Kayu memiliki kekuatan sekaligus fleksibilitas. Kayu itu menghadirkan kreativitas. Jika Anda tinggal di kawasan atau rumah yang banyak pohonnya, maka hawa kreativitas mudah didapatkan. Gitu. Gerakan kayu yang cenderung bergerak vertikal ke atas seakan mencapai langit, ibarat penuh optimisme sedang melompat mengejar masa depan. Gitu. Karena orang intuiting ini orang yang paling bisa ngeplan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Sampai dia ini nggak ada rasa takut untuk mencoba kegagalan. Jadi dia paling optimis gitu. Kayu itu menciptakan kreativitas. Kreativitas itu lambang kualitas ilmu gitu. Kemudian jari manis itu mempresentasikan sebagai jarinya intuiting gitu. Kayu, jari manis adalah bagian jari yang paling susah digerakkan, tapi bentuknya paling indah, tempat meletakkan cincin sebagaimana susahnya menggerakkan kreativitas gitu. Karena kreativitas adalah ilmu yang paling bernilai gitu. Oleh karena itu chemistry-nya itu orang intuiting, chemistry-nya adalah kata ataupun ilmu, kreativitasnya gagasan, solusi yang diwakili dengan unsur kata gitu. Untuk yang selanjutnya itu feeling. Ahlan Zakia cek. Selanjutnya feeling itu seperti api. Jadi kalau tadi kita udah pelajari sensing itu tanah, bumi itu thinking, sensing atau tanah, sensing itu bumi atau tanah, thinking itu besi. Terus selanjutnya pohon atau kayu itu intuiting. Nah selanjutnya nih api nih. Api itu menyala berkobar-kobar kayak punyanya orang feeling. Nah api menyala berkobar-kobar itu penuh semangat. Gambarannya api itu bisa membakar benda di sekitarnya. Api itu ditakuti, disegani, tapi juga diperlukan gitu loh. Api yang lebih berharga itu api yang berwarna biru, menghasilkan suhu lebih panas dan stabil. Sedangkan api merah itu lambang kemarahan dan merusak gitu. Api itu bisa membakar kayu dan melelehkan besi. Tapi api kesehariannya adalah api yang terkadang padam, menyala-nyala dan menyala lagi. Jadi nggak selamanya berkobar gitu. Semangat yang naik turun mengikuti mood ini sama kayak modelnya orang feeling gitu. Sumber api yang api yang menyala berkobar-kobar itu panasnya berkobar-kobar itu bermula dari sumber api yang volumenya kecil gitu. Tapi dia kecil-kecil mampu mengalahkan gitu kan. Kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Ibarat kata kayak jari kelingking kalau buat orang feeling. Kenapa? Karena paling pinggir. Istilah kata lu main sweet aja
semut itu menang ngalahin gajah gitu. Mengapa kecil-kecil mampu mengalahkan? Karena datangnya itu dari cinta atau asmara. Jatuh cinta itu bisa membuat sebuah kerajaan tumbang, bisa membuat sebuah kerajaan tuh runtuh gitu. Demikian juga orang feeling yang penuh cinta, penuh semangat, punya emosi, tergantung mood. Semua serba berasal dari perasaan pokoknya. Ibarat kelengking, meski kecil mampu mengalahkan yang besar. Chemistry yang dijadikan andalannya adalah cinta. Melalui semangat cinta, ia bisa diterima oleh orang lain dan masyarakat. Kayak gitu. Yang terakhir nih. Aduh, ahlan. Apis, Adinda, Farah. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir nih untuk MK insting yang digambarkan oleh air. Kenapa? Karena air itu memberikan rasa lega bagi yang haus, bagi yang dahaga, membersihkan kotoran di sekitarnya, memadamkan api yang membara gitu. Air itu bisa mengalir ke semua arah kecuali ke atas ya, kecuali karena gravitasi gak bisa, jadi dia mesti ngalir ke bawah gitu. Dia itu bisa mengalir ke semua arah. Terus air sungai yang besar seperti air bah bisa juga menghanyutkan dan menenggelamkan apa saja karena arusnya yang kuat gitu. Air itu simbol kehidupan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan sesuai letak jari tengah yang berada di tengah-tengah. Air itu vital karena diperlukan untuk kehidupan. Air selalu mengalir di antara dua sisi keras yang berada di sampingnya. Air selalu diapit dan air berguna jika diwadahi untuk kemudian dimanfaatkan. Air itu sanggup berkorban, tidak terlalu mementingkan harga diri jika ia memberikan manfaat bagi sekitarnya. Yang penting bermanfaat aja, yang penting bisa berguna untuk orang lain gitu. Oleh karena itu, air itu bukan barang yang kaku, bukan keteguhannya yang membuat ia bermanfaat, tapi alirannya. Kayak yang pernah kita dengar mungkin tentang air itu, insala toba in lam yajri lam yatib. Kalau dia mengalir itu maka dia akan baik, tidak keruh. In lam yajri, kalau menetap air itu menetap di satu tempat itu akan keruh, lam yatib gitu. Akhirnya orang insting itu sifatnya yang terlihat itu mengalir, tenang, mencari kebahagiaan dan kedamaian dengan jalan memberikan manfaat kepada orang lain. Ibarat jari tengah, orang insting berada di tengah untuk meningkatkan perannya dan berkontribusi lebih besar. Atau ia berada di tengah untuk mendamaikan orang yang bertikai, atau untuk menutupi dan melengkapi jika masih ada kekurangan gitu. Makanya ia punya kemampuan yang serba bisa gitu loh. Yang penting asal bahagia gitu. Karena bisa bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat, itu udah bikin dia senang banget gitu. Di sini kenapa ngebahas kembali ke hadisnya tadi ya, itu kan membahas tentang manfaat kan, dari menaklukkan. Nah, ada nggak sih kemungkinan misalkan dibalik alurnya nih, misalkan bumi yang tadi ditaklukkan sama gunung ataupun kayu itu kembali misalkan gunung menaklukkan bumi gitu, itu kan kayak akan terjadi ketidakstabilan. Jadi si bumi ini ditaruh bersandingan dengan gunung agar terjadi kestabilan gitu. Jadi kalau misalkan dibalik ada yang tidak bekerja sesuai posisinya masing-masing, yang ada hanyalah ketidakseimbangan, ketidakstabilan. Makanya itu tadi kalau jumlahnya sama ya, api itu akan bisa dipadamkan oleh air gitu loh. Air ini akan digerakkan oleh angin ataupun sesuai wadahnya, tanah itu, bumi itu. Nah, di sini makanya kita kayak nggak bisa dong kebalik, misalkan nggak mungkin dong air itu bisa membuat api semakin besar. Oh tidak, kalau jumlahnya sama, yang ada air itu bisa memadamkan api. Jadi nggak ada yang bisa dibalik. Semua ini sudah semacam makanatnya masing-masing, sesuai posisinya masing-masing, sesuai porsinya masing-masing. Jadi ada yang kita kayak istilah pernah kita dengar, malu ala makanatikum, sesuai dengan porsi masing-masing. Bekerjalah sesuai dengan porsi masing-masing. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah sih, nggak usah melawan hukum alam. Karena mau nggak mau bumi ini butuh gunung untuk menstabilkan gitu. Kalau nggak dia akan goyah
gitu. Mau nggak mau pohon ini ataupun gunung ini perlu sama besi untuk apa? Untuk diarahkan gitu. Besi yang terlalu keras, terlalu kaku membutuhkan api untuk dibentuk ulang, di reshape, dibentuk supaya bentuknya lebih bagus. Api kalau udah berkobar kenceng banget bisa membakar yang di sekitarnya nih, bahaya. Perlu apa? Perlu air gitu. Nah, air nih kalau udah ngalir mulu, ya bahaya kalau alirannya ternyata kurang baik. Perlu apa? Perlu angin yang mengarahkan, perlu bumi yang mengarahkan alirannya, semoga supaya bisa lebih bermanfaat dan seterusnya. Nah, kalau buminya aja gak stabil, gimana mau mengarahkan air tadi? Makanya dia butuh gunung. Jadi di sini satu sama lain saling membutuhkan, saling membantu. Kurang lebih gitu. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi penjelasan kenapa menaklukkan itu harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Terima kasih banyak. Ini teman-teman yang hadir. Waduh, belum disapa. Cimli, Saat, Amin, oke, Mayang, wah Steven Ejif hadir nih. Ada Ropi, Nopel, gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya, amalan puasa kita di hari-hari sebelumnya dan hari ini bisa diterima di sisi Allah, dihitung sebagai ibadah yang diterima oleh Allah. Amin amin. Mari kita tutup. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.